Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan UTS Wawasan dan Aplikasi Teknologi yang beranggotakan kelompok yaitu ada Chelsea Marcelia dengan NPM 2431210, terus ada saya sendiri Viola Putri Cantika dengan NPM 2431129, Zanevia dengan NPM 2431052. Terus ada Felicia Wandina dengan NPM 2431202, terus ada Yakob Nikelsa dengan NPM 2431010. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami Yakob. Kepada Yakob kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya di bagian slide pertama saya akan menjelaskan apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau program yang mampu meniru cara berpikir dan perilaku manusia seperti belajar, memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, AI juga memiliki keuntungan penggunaan AI, yaitu yang pertama ada otomatisasi proses. Contohnya chatbox, customer service 24 jam. Artinya pekerjaan yang berulang bisa dikerjakan oleh mesin atau sistem AI. Contohnya chatbot yang digunakan di layanan pelanggan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan pelanggan 24 jam non-stop. Yang kedua, ada analisis data cepat dan akurat. Contohnya seperti deteksi kanker dari hasil ronsen, di mana hal ini sangat membantu di bidang kesehatan. Misalnya, AI digunakan untuk membaca hasil ronsen dan mendeteksi gejala kanker yang lebih awal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produktivitas. Contohnya, AI dalam mengecahkan kualitas pabrik. Yaitu, AI bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih akurat, dan mengirimkan dan minim kesalahan. Contohnya itu adalah di industri otomotif, di mana AI digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas produk secara otomatis. Begitu. Untuk nomor 4, personalisasi layanan. Contohnya rekomendasi film di Netflix, yang dimana misalnya ketika kita menggunakan Netflix, sistem AI akan mempelajari film atau serial yang sering kita tonton, lalu memberikan rekomendasi sesuai dengan referensi kita. Jadi keuntungan penggunaan AI atau Artificial Intelligence memberikan banyak manfaat. Dengan otomatisasi tugas-tugas rutin bisa dikerjakan lebih cepat. Kemampuan analisis datanya mempercepat pengambilan keputusan. Seperti di bidang kesehatan, AI juga membuat proses industri lebih efisien dan memberikan pengalaman layanan yang lebih personal kepada pengguna. Selanjutnya, namun di balik semua keuntungan, AI juga memiliki beberapa tantangan penggunaan AI. Begitu. Yang pertama ada etika dan privasi data. Contohnya kasus cyber analytics, yang dimana AI seringkali mengakses data pribadi pengguna yang bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Contohnya adalah skandal cyber analytics, di mana data pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kepentingan pribadi atau politik. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja manusia. Contohnya, mesin self-checkout di supermarket, di mana sering berkembangnya otomatisasi, banyak pekerjaan manual dimulai digantikan oleh mesin. Contohnya, di beberapa supermarket atau kasir digantikan oleh mesin self-checkout yang bekerja tanpa bantuan mesin. Yang ketiga, ada ketergantungan berlebihan. Contohnya, siswa mengandalkan AI untuk tugas. Kemampuan berpikir kita bisa menurun. Contohnya jika siswa yang menggunakan AI untuk menjawab soal atau jawaban dan tidak dapat memberikan atau tidak dapat berpikir secara kritis. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kami Yakob. Selanjutnya presentasi kedua akan disampaikan oleh teman kami yaitu Chelsea. Kepada Chelsea kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa itu LLM, Large Language Model. LLM adalah singkatan dari Language Model yang artinya model bahasa besar. Model ini merupakan sistem kecerdasan buatan atau AI yang dilatih dengan jumlah data teks yang sangat besar dari pencapaian miliaran kata yang berasal dari berbagai sumber seperti artikel, buku, situs web, form, dan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah agar model mampu memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks yang terdengar alami seperti layaknya bahasa manusia. LLM bekerja menggunakan teknologi yang disebut transformer, yaitu arsitektur deep learning yang memungkinkan model memahami konteks kalimat, makna, kata, bahkan niat pengguna.
Model seperti ini sekarang banyak digunakan dalam chatbot seperti GPT, lalu fitur autocomplete saat kita mengetik di Google atau email. Bahkan dalam aplikasi terjemahan dan pembuatan konteks otomatis. Dua contoh LLM yang akan saya bahas hari ini adalah GPT dan dikembangkan oleh perusahaan OpenAI dan LLaMA 4 yang dikembangkan oleh perusahaan Meta, yaitu induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Slide selanjutnya. Berikut ini ada pun penjelasan dari GPT 4.0. GPT adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformer dan GPT 4.0 adalah versi keempat dari model ini. Model ini dirilis oleh OpenAI pada bulan Maret tahun 2023, kemudian diperbaharui menjadi versi GPT 4.0 pada bulan Mei 2024. Huruf O pada GPT 4.0 berarti Omni, karena versi ini mendukung input multimodal, yaitu bisa menerima teks, gambar, dan suara sekaligus. GPT dikenal sangat canggih dan sudah digunakan di berbagai aplikasi populer, seperti ChatGPT, Bing Chat, milik Microsoft, dan juga digunakan di platform edukasi seperti Duolingo dan Khan Academy. Beberapa keunggulan utama dari ChatGPT adalah yang pertama, kemampuan memahami konteks panjang dan menjawab yang sangat mendalami dan masuk akal. Kedua, bisa menulis kode program, menerjemahkan bahasa, menjelaskan materi pelajaran, hingga membuat puisi atau cerita. Dan yang terakhir, memiliki tingkat keamanan dan akurasi yang lebih baik dibanding versi sebelumnya. Selanjutnya, sekarang kita akan ke penjelasan LLaMA 4. LLaMA adalah singkatan dari Large Language Model Meta AI yang dikembangkan oleh perusahaan Meta, yaitu perusahaan yang dikenal dengan produk-produk seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. LLaMA 4 merupakan kelanjutan dari LLaMA 3 yang dirilis pada bulan April 2024. Meskipun LLaMA 4 sendiri belum dirilis secara resmi, model ini diperkirakan akan melanjutkan tren pengembangan open source yang sudah dimulai sejak LLaMA 2 dan 3. Perbedaan paling mencolok antara LLaMA dan GPT adalah lisensinya. Jika GPT adalah produk komersial milik OpenAI, maka LLaMA adalah open source. Artinya, tersedia secara gratis dan bisa digunakan, diubah, dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapapun, termasuk para peneliti, mahasiswa, dan pengembangan software di seluruh dunia. Adapun kelemahan LLaMA 4 seperti versi sebelumnya, belum sepenuhnya mendukung fitur multimodal seperti GPT 4.0. Artinya fokus utamanya masih pada teks, belum ada mengolah gambar secara langsung. Selain itu, penggunanya agak lebih teknis dan kompleks jika kurang cocok bagi pengguna awam yang tidak memiliki latar belakang pemrograman atau AI. Itu saja yang saya ingin jelaskan. Jika ada yang kesalahan, mohon maaf dan saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Big Data yang berjudul Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Emiana Ruth Elita Sirait, Kementerian Kominfo. Oke. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: adanya area Big Data ditandai oleh ledakan, volume, kecepatan, dan keragaman data. Pemanfaatan Big Data membuka peluang besar untuk efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terus ada penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana Big Data telah diimplementasikan di lembaga pemerintahan Indonesia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan Big Data sudah dilakukan di lembaga pemerintahan Indonesia. Oke, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi Big Data di lembaga pemerintahan, lalu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini juga menggunakan model TDWI Big Data Maturity sebagai alat analisis untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan kematangan lembaga dalam mengimplementasikan teknologi ini. Secara keseluruhan, penelitian ini ingin menjawab apakah lembaga pemerintah sudah siap menggunakan Big Data dan apa saja kendala utama yang mereka hadapi. Oke, baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Neza. Kepada Neza kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Yang pertama itu ada LKPP. LKPP ini sudah memulai menerapkan Big Data dengan menggunakan software Testplum atau untuk memantau LPSS Indonesia. Tapi masih dalam tahap awal, pre-adoption, karena belum
semua sistem dan budayanya mendukung big data. Kedua ada Pemkot Bandung, membangun Bandung Common Center untuk memantau kota secara relevan, termasuk analisis media sosial. Sudah berada di tahap corporate adaptation, artinya data sudah dipakai dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada Direktorat Jenderal Pajak. Itu menggunakan HADOP atau cluster data yang menganalisis pajak dan mendeteksi pelanggaran. Termasuk tahap pre-adoption, karena sistemnya ini masih dalam pengembangan. Keempat itu ada Badan Informasi Geospasial, BIG. Jadi ini masih memiliki data spesial, peta dan posisi geografis dalam jumlah besar, menggunakan ULK dan HPC. Juga masih dalam tahap pre-adoption, karena belum semaksimal mungkin dalam menganalisis atau menggunakan datanya. Oke, selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Apa aja sih? Itu pertama ada masalah data pemerintah di Indonesia. Ketersediaan dan akses data. Jadi banyak data pemerintah yang belum tersedia secara terbuka dan real time. Masyarakat, peneliti maupun instansi sering kesulitan mengakses data yang seharusnya itu di publik. Contohnya itu data kemiskinan yang terbaru gitu. Bentar, salah. Contohnya itu data kemiskinan terbaru yang sulit diakses publik. Kontal data belum selalu terperbarui. Akibatnya itu adalah menghambatnya transparansi, pengambilan kebijakan tidak tepat sasaran. Yang kedua itu adalah standarisasi data pemerintah. Jadi setiap instansi punya format datanya masing-masing. Tidak ada standar baku dalam penyajian data. Contohnya itu ada data pendidikan dari Kemdikbud berbeda dengan data BPS. Terus juga kayak contohnya itu ada nama daerah atau kategori tidak konsisten. Akibatnya itu sulit diintegrasi, representasi. Terus juga ada pengolahan data jadi lambat dan rawan kesalahan. Ketiga ada privasi dan keamanan data. Banyak data sensitif seperti KTP, NIK, BPJS yang bocor karena sistem keamanannya yang sangat lemah. Contohnya itu kayak kebocoran data KTP di Peduli Lindungi. Nah, terus ada penetasan instansi pemerintah. Akibatnya pelanggaran privasi warga, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya sendiri. Keempat itu ada kekurangan SDM ahli data. Jadi di sini masih sedikit tenaga profesional yang benar-benar ahli dalam pengolahan, analisis, dan keamanan data. Contohnya itu kurangnya data scientist atau data engineer di instansi daerah. Pegawai belum familiar dengan konsep open data atau big data tersebut. Akibatnya, data tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kualitas kebijakannya bisa akurat. Kelima ada infrastruktur yang belum memadai, sistem server, jaringan, dan platform penyimpanan data di beberapa instansi belum modern. Contohnya itu server sering down saat trafiknya lagi tinggi, terus juga sistem penyimpanannya belum berbasis code. Akibatnya data rawan hilang. Terus aksesnya lambat, khususnya di daerah yang terpencil gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman kami Felicia. Kepada Felicia kami persilahkan. Baik, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian Big Data. Jadi di sini tahu bahwa pemanfaatan Big Data di lembaga Indonesia telah dikaji sebelumnya dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peluang yang besar untuk menerapkannya dalam layanan e-government melalui integrasi data lintas sektor seperti transportasi, pertanian, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga tahu tantangan utama dalam implementasi Big Data, yaitu pergeseran budaya pengambilan keputusan dari yang bersifat intuitif menjadi berbasis data. Jadi di sini maksudnya itu, awalnya pengambilan keputusan manusia cenderung bersifat secara intuitif atau secara naluri, seperti feeling. Dan sekarang menjadi berbasis melalui data yang lebih pasti. Dan ini membutuhkan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan perubahan pola pikir dalam organisasi pemerintahan. Jadi kesimpulan dari penelitian kami yaitu Big Data berperan penting untuk mendukung kebijakan publik yang efektif. Lalu mayoritas lembaga pemerintahan masih dalam tahap awal implementasi, dan Big Data itu memerlukan koordinasi antar instansi atau antar lembaga, peningkatan sumber daya manusia, perencanaan dan strategi yang matang, dan pengembangan budaya kerja berbasis data atau data driven. Berikut referensi jurnal yang kelompok kami pakai. Terima kasih kepada teman kami Felicia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.